Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu, di antara majelis zikir, majelis zikir yang berada di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, yang kita pelajari pada malam hari ini, bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menjadi bekal amal soleh kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab hadis, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita sudah memasuki hadis yang kelima ya. Kita sudah membacanya, kita sudah mendengarkannya, dan kita sudah membahas secara ringkas mengenai hadis yang kelima. Tentang napa niku Pak Bu? Hadis yang kelima, larangan membuat perkara baru dalam agama. Nah, kemarin kita juga menjelaskan beberapa poin yang sudah seharusnya diperhatikan oleh setiap kaum muslimin dan muslimat, yaitu poin-poin agar kita tidak terjerumus kepada atau ke dalam perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasul. Nah, kemarin kita sampaikan atau kami sampaikan ada 6 poin. Sinten sing saged nyebutaken 6 monggo. Nggih, Mas. Masya Allah. Wahid sabab. Nggih, sebab. Yang pertama sebab, yang kedua jenis kadar atau jumlah. Selanjutnya keempat tata cara. Yang kelima waktunya. Dan yang terakhir tempat. Yang terakhir tempat. Monggo. Masya Allah. Jazakallah. Wa jazakallah khair. Semoga bermanfaat. Kenapa?
Masya Allah. Berarti harus nulis Pak. Ya, jawabannya betul nggih 6. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua. Dari ke-6 poin tersebut, siapa yang bisa memberikan 3 contoh saja? Terserah mau yang mana. Yang pertama, kedua, ketiga, atau ke-6, monggo. Contoh monggo. Ini ada Kutaib. Tadi kan sudah disebutkan 6. Nah, panjenengan coba, Ustaz, yang pertama contohnya ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Sampun, terserah jenengan poin yang keberapa itu. Kemarin dicatat mboten contohnya? Ngepek nggih mboten napa-napa. Sinten? Pak Taat apa Pak Sarno? Ngepek ora apa-apa Pak Sarno. Monggo Pak Taat. Yang apa? Waktu. Ya, contoh dari yang waktu, yaitu contohnya menyembelih hewan kurban maksudnya nggih. Belum waktunya, ya, terlalu kasik misalnya, maka tidak diterima. Ini yang waktu. Yang kedua, jumlah, contohnya sholat subuh 4 rakaat, jumlahnya tidak pernah dicontohkan. Jamak pelangka nggih, subuh karo apa? Karo duha. Ya, berarti jumlah, kalau misalnya jumlahnya lebih dari apa yang disyariatkan, apa dikurangi, maka tidak diterima. Yang terakhir napa? Kalau duwe contekan. Tata cara, pripun tata cara? Tata cara sholat, tata cara sholat bagaimana? Hah? Apa? Oh, nggih, nah itu. Puasanya, puasa contoh lain puasa dia diawali dari ya. Nggih. Nah, ini puasa langsung buka gitu ya. Tata caranya kan keliru. Niki pripun? Paro napa? Monggo. Masya Allah. Barakallahu fikum. Itu beberapa hal yang perlu kita murojaah mengenai hadis yang kelima. Nah, sebelum kita masuk ke faedah atau beberapa poin penting yang akan kita bahas, kita akan simak terlebih dahulu hadis yang kelima ini. Tafadhol Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bihdihi ila yaumiddin. Wa ba'd. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين آمين. قال فضيلة الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Nah, jazakallahu khairan.
Hadis yang kelima yaitu mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami ini maka tertolak. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, barang siapa yang melakukan suatu amalan dan amalan itu tidak pernah kami contohkan, bukan termasuk dari agama kami, fahuwa raddun, itu juga tertolak. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas beberapa faedah mengenai hadis tersebut. Di sini kita akan menyimak sekurang-kurangnya 3 faedah. Sebenarnya ada banyak Pak Bu, cuma keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu kami, sehingga kami hanya bisa memberikan 3 faedah. Faedah yang pertama dari hadis yang kelima ini adalah pentingnya berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita bisa ambil faedah, yaitu pentingnya berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa harus berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa alasan, ada beberapa sebab, sekitar 4 atau 5 sebab. Kenapa kok kita harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi? Jadi faedah yang pertama ini beranak. Faedah yang nonton pinten Pak Bu? 3. Kita bahas faedah yang pertama, beranak ya. Ada cabangnya. Nah, intermezzo sebentar. Dulu ketika kami kuliah, itu ada dosen yang ngeprank dalam tanda kutip. Ulangannya gampang Ustadz? Gampang. Banyak enggak Ustadz? Enggak. Cuma 2 soal. Cuma 2 soal, temenan Pak Bu. Soal cuma 2, tapi jawabannya kon anak-anaknya masing-masing 10. Jadi 10 kali 2 pinten? 20 asline. Cuma yang ditulis berapa? 2 soal. Jadi ulangan hari ini cuma 2 soal. Soal pertama mengandung 10 soal. Soal kedua mengandung 10 soal. Ya, ngeprank dalam tanda kutip. Akhirnya ya pada lemes maningnya. Walah, 2 soal, ketone 2 soal. Aslinya sebenarnya 20. Nah, ini poin yang pertama juga bercabang ya. Memiliki anak dalam tanda kutip. Kenapa kok kita harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, karena sunnah itu adalah salah satu syarat diterimanya amalan. Ya. Karena apa? Salah satu syarat diterimanya amalan. Jadi kita itu beramal Pak Bu, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus memenuhi 2 syarat ini. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala, ikhlas beramal karena Allah. Dan yang kedua, mutaba'atu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ada Ustaz? Ada. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi, yang biasa panjenengan baca malam Jumat apa hari Jumat. Di surat Al-Kahfi ayat terakhiran, di ayat 110,
Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal soleh. Amal soleh di sini maksudnya apa? Para ulama tafsir menjelaskan yaitu amalan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sesuai sunnah. Itulah amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia enggak boleh berbuat syirik, harus ikhlas dalam mengamalkannya. Contoh syirik niku nopo, Ustaz? Orang saya beramal alhamdulillah sesuai sunnah, dan yang ora tahu nganu sajen, ora tahu nyembah kuburan, ora tahu nyembah beringin, tapi pernah terjangkiti riya mboten. Itulah salah satu jenis kesyirikan. Kan syirik kecil, Ustaz. Kita terkecoh dengan kata-kata apa? Kecil. Iya, syirik kecil memang tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Tapi harus kita ketahui bersama, Pak Bu, syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Jadi urutan ini syirik besar, syirik kecil, dosa besar. Jadi kebanyakan dari kita itu terkecoh, termakan oleh godaan setan. Lah syirik kecil iki, kecil yang lebih jelas, bukan syirik ya. Riya itu termasuk syirik kecil. Bahkan itu adalah penyakit hati, kesyirikan yang jauh lebih ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada fitnah dajjal, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma akhafu alaikum," ya, sesuatu ma akhwafa alaikum minasyirkil asghar, ya. Sungguh betapa khawatirnya diriku mengenai syirik kecil yang menimpa kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasul? Ar-riya, yaitu riya. Dan beliau sangat khawatir riya itu menjangkiti setiap hati umatnya. Lebih khawatir, lebih menakutkan daripada apa? Fitnah dajjal. Kenapa kok lebih ditakuti? Karena fitnah dajjal itu sudah tahu waktunya kapan dan ada batasannya, dan tahu dajjal itu akan datang, itu semua orang pasti akan tahu, ya. Adapun riya itu bisa di masjid, bisa di rumah, bisa di dunia nyata, dunia maya, di pasar, di jalan raya, di pondok, di luar pondok, neng di bae bisa riya. Makanya sangat ditakuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada fitnah dajjal, ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus berpegang teguh dengan sunnah? Karena itu salah satu syarat diterimanya amal. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus berpegang teguh dengan sunnah? Karena atau supaya kita tidak tersesat, ya. Supaya apa? Kita tidak tersesat. Loh Ustaz, memang ada kelompok yang mengingkari sunnah? Wonten Pak Bu. Ada sebagian kelompok mereka itu nggak butuh dengan sunnah Nabi, nggak butuh dengan hadis-hadis. Terus mereka pakai apa? Cukup pakai Quran katanya, ya. Kelompok inkarus sunnah, kelompok yang suka mengingkari sunnah hadis Nabi. Ya coba saja kalau hanya pakai Al-Quran, kepriwe jajal salat subuh ngerti kang di carane.
kepriwe jajal menentukan ini waktu sholat ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba cari di Quran. Zuhur 4 rakaat itu tahu dari mana gitu. Ayat apa, surat keberapa ya, ayat keberapa ya, surat apa, ayat keberapa, nggak ada ya. Sunnah itu adalah pegangan kedua setelah Al-Quran yang menjelaskan Al-Quran. Al-Quran yang paling pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kalau misalnya ayat nggak ketemu ditafsirkan dengan ayat, lari ke hadis. Kalau ke hadis juga nggak menemukan, lari ke asar, yaitu penjelasan dari sahabat ya. Kalau ke asar nggak ketemu, Al-Quran hadis, Al-Quran asar. Kalau nggak bisa lagi ketemu, maka yang paling terakhir pakai bahasa ya. Ini bahasa, ini terjemahkan dengan bahasa. Nggak boleh kita langsung lari ke yang terakhir, nggak boleh. Harus urutan itu. Nafsirkan Al-Quran, jadi nggak boleh sembarangan. Ini sebab kedua, kenapa kita harus pegang teguh dengan sunnah agar tidak tersesat. Dalilnya ada dalam riwayat Imam Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, taraktu fikum amroin. Aku telah tinggalkan untuk kalian 2 hal. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat jika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi, yaitu sebagai bukti cinta. Bukti apa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memang benar-benar bukti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak Bu, maka pegang teguhlah sunnah beliau. Dijaga benar-benar. Jangan sampai mengingkari, jangan sampai mendustakan. Dan kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Bu, itu adalah ciri yang sangat jelas bahwasanya kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Tabaraka Wa Taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-80. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, may yuti'il rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang menaati Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Berarti kebalikannya, yang tidak taat kepada Rasul, dia tidak taat kepada Allah. Kemudian di ayat yang lain, di surat Ali Imran ayat ke-31, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kalau misalnya kalian ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Kata Allah, ikutilah aku. Di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasannya apa? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul, kita akan mendapatkan banyak manfaat, Pak Bu. Dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya ya. Diampuni dosa-dosanya, Pak Bu. Memang apa sih Ustadz manfaatnya kita dicintai oleh Allah? Banyak. Manfaat kita dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak.
Di antaranya adalah kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah. Dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis nggih, sanes Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Seorang hamba yang senantiasa menjalankan ibadah-ibadah nawafil. Ibadah nawafil niku napa? Ibadah sunnah. Seorang hamba yang senantiasa menjaga ibadah-ibadah sunnahnya. Habis sholat wajib tunaikan sholat sunnah. Habis sholat berzikir, memanjangkan jenggot, meninggikan kain di atas mata kaki. Kalau masuk kamar mandi, kaki kiri dahulu, keluarnya kaki kanan, dan lain-lain. Kita niatkan itu untuk menjaga sunnah, menjalankan sunnah. Hatta uhibbah, maka lama-kelamaan dia akan menjadi hamba yang sangat aku cintai. Kata Allah, hamba yang senantiasa menjalankan sunnah, dia akan dicintai oleh Allah. Kemudian apa yang akan dia dapatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Apabila aku sudah mencintai hambaku, maka telinganya akan aku jaga dari pendengaran-pendengaran yang tidak bermanfaat. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatannya akan aku jaga dari hal-hal yang haram. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya akan selalu aku bimbing untuk melakukan hal-hal yang baik. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan bimbing kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Kira-kira kita sudah seperti itu belum, Pak Bu? Ya. Tangan kita untuk hal-hal yang baik, mata kita melihat hal-hal yang baik, telinga kita, kaki kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau misalnya sudah, alhamdulillah, itu tanda jenengan jadi wali. Jadi syarat jadi wali itu nggak harus gemblung disit, ya. Karena sebagian orang itu semakin gemblung semakin wali. Wali apa ya? Wali setan. Wali itu nggak kayak gitu, Pak Bu. Semakin aneh polahe, ini wali. Allahu Akbar. Ini berarti akeh banget wali gini wangon. Wali kok ora salat, nggak nutup aurat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling wali di muka bumi ini. Tapi beliau nggak pernah meninggalkan salat wajib. Beliau juga nggak gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Temanmu itu bukan orang yang gila. Jadi wali itu ciri-cirinya bukan gila, yaitu yang senantiasa menjaga ibadah wajib dan juga sunnahnya. Ini mengenai faedah yang pertama, kita langsung saja, sebenarnya masih banyak manfaatnya. Langsung saja ke faedah yang kedua. Jadi faedah yang pertama tadi apa, Pak Bu? Pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua, larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat perkara baru itu hanya dalam masalah agama. Larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat perkara baru itu hanya dalam masalah
agama, bukan dunia. Oke. Dalam masalah apa? Agama, bukan dunia. Kenapa dalam masalah agama, bukan dalam masalah dunia? Karena agama itu sifatnya paten, Pak Bu. Tauqifi, ya. Sudah apa? Sudah paten. Nggak bisa ngarang. Kalau dunia silahkan, dan Rasulullah SAW tidak terlalu memikirkan masalah dunia. Ya. Bahkan beliau memberikan sebuah kaidah, manusia itu jauh lebih paham masalah dunianya daripada saya. Diceritakan dalam riwayat Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW itu sedang berjalan, lalu ketemu sama para petani kurma. Nah, para petani ini lagi melakukan okulasi. Okulasi ini apa? Serbuk. Yeah. Nah, Rasulullah melihat kayaknya repot temen nih, bahasa kita gitu. Repot banget. Kemudian Rasulullah bersabda, laulam taf'alu lasolluha. Coba kalian gak usah diserbuk itu kurmanya, mungkin sama saja dan gak merepotkan kalian. Ini perkataan siapa? Rasulullah. Coba jangan diserbuk, ya. Mas Yusuf, jangan mainan ya. Nanti ambruk malah. Sampai mana tadi? Nah, Rasulullah SAW berkata ya ke para petani kurma, coba nggak usah diserbuk, ngerepotin lah, bahasa kita seperti itu. Nanti juga jadi. Nah, para petani kurma ini menerima ucapannya Rasulullah, dikira wahyu. Akhirnya mereka pada nggak nyerbuk. Ya. Keesokan hari, beberapa hari kemudian Rasulullah lewat lagi. Dan pada saat itu kurmanya pada rusak. Tapi ora apik-apik, nggak seperti sebelumnya. Maka mereka pada protes dalam tanda kutip. Wahai Rasul, ini kurma kita kok kayak gini? Kemarin kok bilangnya jajal, kok aja nyerbuk. Ya kami ngikutin lah, dikira itu apa? Wahyu. Siapa tahu nanti kurmanya metune stroberi. Apa lebih apik ya? Maka Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian itu jauh lebih paham masalah dunia daripada aku. Jadi kalau dalam masalah dunia silahkan bervariasi se-inovatif kita. Tapi kalau dalam agama jangan. Ya. Sama Rasulullah SAW silahkan. Kalian itu jauh lebih paham dalam masalah dunia daripada aku. Jadi bukan dalam masalah apa? Agama. Berarti kalau misalnya dahulu belum ada mic, azan, yang suruh azan adalah orang yang suaranya lantang dan keras sekali supaya ke berbagai penjuru. Apalagi kalau ada angin, Pak Bu, itu kena suaranya ke bawah. Nah sekarang ya, kira-kira sudah semakin canggih, semakin zaman, buat mic kemudian untuk azan. Itu bid'ah atau bukan? Termasuk melakukan perkara yang tidak diperbolehkan atau bukan? Masih diperbolehkan? Masih? Kenapa masih? Masalah dunia, sepenting azannya orang berubah kan? Ya. Ini untuk membantu kita, sesuatu yang dijadikan apa? Untuk membantu kita memudahkan dalam ibadah. Ya, perkara dunia nggak apa-apa. Ya. Kita azan supaya suaranya jauh lebih besar, lebih keras, lebih jauh terjangkau.
Karena keutamaannya Pak Bu, kalau semakin banyak yang mendengar suara kita ketika azan, sebanyak itulah yang nanti di hari kiamat akan bersaksi. Si fulan ini dulu azan, ya Allah, si fulan ini dulu azan. Begitu pula dengan sepeda motor, kemudian mobil, ya, dan kendaraan-kendaraan lain yang membantu kita untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan apa? Dunia, maka itu tidak mengapa. Kemudian faedah yang terakhir, ya. Ini kami ambil dari ucapannya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan perbuatan mengada-ada dalam agama itu jauh lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Mengada-ada dalam masalah agama itu jauh dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kok bisa Pak Bu? Karena biasanya orang yang melakukan atau membuat perkara baru dalam agama Pak Bu, dia merasa itu benar. Nah, masalahnya kalau orang sudah merasa benar, dinasehati sulit, ya. Dinasehati itu sulit. Kenapa? Karena ini sudah keyakinan saya benar. Beda halnya dengan orang yang bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa. Dia itu pas berbuat dosa nyadar yang dia lakukan itu salah. Panjenengan lihat preman-preman yang mungkin gak sholat, mungkin minum minuman keras, mungkin ngerampok. Kalau dia lagi mandan waras gitu ya, lagi gak kumat gitu, maka dia akan menyadari perbuatanku salah. Aku bejane pengen kok bener kayak kok gitu. Dia mengakui Pak Bu, dan insya Allah jauh lebih mudah untuk kembali kepada Allah. Beda halnya dengan pelaku perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal maksiyah. Membuat perkara baru dalam agama itu jauh lebih dicintai oleh iblis daripada berbuat maksiat. Kok bisa? Wal maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena perbuatan maksiat itu pelakunya masih bisa diharapkan untuk bertaubat, sementara orang yang membuat perkara baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pelakunya sangat sulit untuk diharapkan bertaubat. Kenapa? Tadi karena dia sudah merasa paling benar. Dia merasa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu kebenaran. Nah, kalau sudah kayak gitu repot. Ya, kalau sudah kayak gitu repot, dinasehati akan sulit. Ya, maka diantara cara lainnya ya berdoa, mendoakan saudara-saudara kita yang masih suka melakukan perkara yang tidak dicontohkan dalam Islam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, 3 faedah mengenai hadis yang kelima. Insya Allah kita akan memasuki hadis yang ke-6 di pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai hal-hal yang haram dan hal-hal yang halal serta perkara-perkara yang syubhat biiznillahi ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.